Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman. Kembali lagi sama aku ya, Wawan. Di kali ini, episode ini kita akan lanjut episode 2, teman-teman. C# Basic 2. Di sini aku akan menjelaskan mengenai data type, lalu ntar kita akan menggunakan konsol. Lalu nanti ada kode structure dan variabel juga, operators, data conversion, dan yang terakhir ada read, process, and write. Nanti kita bahas satu-satu ya teman-teman ya. Kita langsung aja yuk. Nah, ini untuk data type ya teman-teman ya. Data type di C# itu mungkin hampir sama dengan di bahasa pemrograman lain ya. Di sini ada integer, ada long, ada float untuk desimalnya dan juga double. Lalu di sini ada boolean, lalu ada char dan string dan lain-lain teman-teman ya. Ini kalian bisa lihat aja langsung ada source-nya atau sebenarnya source-nya juga ada di Microsoft-nya guys ya. Kalian nanti bisa cek-cek sendiri aja. Play around lah guys ya. Coba-coba teman-teman ya. Nah, lalu kemudian di sini kita akan coba masuk ke konsol app menggunakan Visual Studio atau VS Chan teman-teman ya. Let's go. Oke, aku udah buka Visual Studio-nya, lalu kemudian kita create new project aja teman-teman langsung ya. Kita create new project. Kita main di konsol app dulu aja guys ya, karena kita masih main-main, masih bercanda, kita buat di konsol app aja. Contoh aku kasih nama materi 2. Gitu aja ya teman-teman ya. Ya kalian bebas ya namain apa aja guys ya. Next, lalu kemudian kita pilih yang net 8 aja guys ya. Kebetulan yang LTS terakhir di net 8. Lalu kemudian ini dijatang aja, do not use top level statement. Lalu kita create atau bikin atau create ya teman-teman ya. Oke. Nah, kita udah di dalam. Kita udah di dalam Visual Studio-nya. Seperti biasa akan aku jelasin dulu sebelum masuk lebih lanjut teman-teman ya. Di sini ada namespace. Lalu di sini ada kelas dan di sini ada static void main ya sebagai metode. Nah, ini kita akan bahas lebih lanjut nanti aja. Lalu kemudian di sini juga ada kelas, ini masih nanti juga, nggak apa-apa guys. Dan namespace ini juga masih nanti teman-teman ya. Kita kan sekarang bahasnya bukan itu. Sekarang kita bahasnya mengenai variabel, data type dan lain-lain teman-teman ya. So, kita langsung aja coba. Ya, di sini kita jangan hapus dulu guys, salah kenapa gua hapus ya. Di sini ada console write line hello world, lalu kalau kita jalanin programnya pakai yang start without debugging aja guys, karena kita nggak mau ngedebug. Debug pun nanti ada materinya sendiri guys ya. Oke, kita jalanin dulu aja. Jalan aja guys ya, jangan lari nanti capek. Nah, ini guys ya. Di sini kita bisa lihat ada tampilan hello world sesuai dengan ini ya teman-teman ya. Kayak apa yang kita print di sini ya di console.writeLine. Jadi kalau pengen ngeprint sesuatu di konsol, kita menggunakan perintah ya writeLine ini teman-teman ya. Dan punya sistem konsol ya. Nanti ini kita akan pelajari lebih lanjut. Lalu kemudian kita akan masuk ke materi guys. Oke, kita hapus dulu console writeLine-nya. Kita hapus dulu guys ya. Kita hapus. Lalu kemudian aku akan kasih contoh sederhana untuk membuat sebuah variabel. Misalnya kita mau membuat variabel namanya integer. Oke, int. Nama variabelnya misalnya nomor telepon. Jangan nomor telepon guys, nomor rumah gitu guys ya. Misalnya nomor rumah 5. Nah, boleh guys ya kayak gini ya. Lalu kemudian misalnya long. Nomor KTP. Nah, misalnya gitu guys. Nomor KTP ini guys ya. Nah, kayak gitu contoh. Ini contoh aja ya teman-teman ya. Lalu kemudian ada lagi short dan lain-lain guys ya. Ini untuk perihal angka. Lalu kemudian ada lagi untuk string. String misalnya nama. Namanya siapa? Joko. Nah, Joko ya. Lalu kemudian apa lagi guys? Gue lupa tadi guys. Dia ada boolean boleh guys, boolean. Bool. Kalian bacanya jangan bool ya guys ya. Ini boolean teman-teman ya.
Boolean siapanya Palian Bang? Ya elah guys, bukan, beda lagi, itu ibu ya, beda lagi guys. Nah biasanya kalau penamaan bool itu kita menggunakan is atau has ya teman-teman ya. Depannya misalnya is handsome. True or false? Jawabannya cuma dua guys, true or false ya. Jadi bisa true bisa false kayak gitu teman-teman ya. Kita biasain pakai bahasa Inggris ya teman-teman ya. Name ini nggak usah lagi, nggak usah pakai nomor KTP, ngapain sih? House number itu aja sih teman-teman ya. Nah ini kita biasain pakai bahasa Inggris teman-teman ya. Karena emang dokumentasinya pun nanti banyak pakai bahasa Inggris seperti itu ya teman-teman. Oke, kita udah punya data-data di sini guys ya. Kita udah punya nomor rumah, kita udah punya nama, dan kita juga udah punya boolean ya teman-teman ya. Misalnya ini nama bapak lah guys ya. Father name. Father name. Ini father name. Misalnya nama ibunya Widada gitu guys ya. Nah, oke aman ya. Segini dulu aja teman-teman. Lalu kita lanjut ya guys ya. Kita lanjut ke operation. Nah di sini operation, gue nggak usah full screen ya guys ya. Gue kayak gini aja share-nya ya. Kalau operation itu hampir sama kayaknya sama bahasa pemrograman lain. Ada equal to, ada not equal, ada greater than, ada less than, greater than or equal to, less than or equal to guys. Ini fungsinya buat apa sih bang? Nah ini fungsi operator ini nanti untuk kondisional ya teman-teman, untuk pengecekan kondisional. Apa itu kondisional nanti kita bahas ya guys ya. Kalian ingat-ingat aja atau ya pelajarin aja. Lalu kemudian ada arithmetic operation, ini umum ya teman-teman ya, ada plus, minus, kali, bagi, dan lain-lain. Oke, paham sampai sini? Paham. Oke. Baik, teman-teman ya. Oke, langsung aja coba kita menggunakan kondisi untuk operator ini guys ya. Operator ini untuk kondisi. Contoh ya teman-teman. If house number sama dengan 5, ya contoh aja guys. Kita tulis teman-teman, console write line. Ini rumah Pak Joko dan Bu Widada. Contoh teman-teman. Nah kalau kita jalankan program ini, nah dia akan ke print teman-teman. Kenapa? Karena di kondisi if rumahnya benar nomor 5 guys. Ya house numbernya benar nomor 5. Ya. Kalau kita ganti gimana bang? Kalau kita ganti nomor 50, apakah dia akan ke print? Enggak guys. Ya. Dia tidak akan ke print benar. Nah, kalau ada if biasanya ada else guys ya. Ada if, ada else teman-teman. Kalau misalnya tidak memenuhi kondisi yang if, dia otomatis akan mengeksekusi yang ada di dalam else ini guys. Ini kita bisa copy. Lalu ini rumah siapa ya? Gitu guys ya. Jadi ada kondisi ketika dia tidak memenuhi kondisi tersebut, dia akan ke eksekusi ke else. Dan ini kondisional. Kalian bisa taruh else atau enggak kayak tadi. Gak masalah guys ya. Kalau emang kalian gak mau taruh else, gak masalah. Ya. Kalau kita jalankan sekarang, nomor rumahnya masih nomor 50. Ini rumah siapa ya? Bukan ya teman-teman ya. Ini bukan rumah siapa-siapa. Kita nggak tahu ini rumah siapa. Karena ini nomor 50 guys. Nah bagaimana kalau kita mau ngeprint variabel? Bisa bang. Kita tambahin aja di sini guys ya. Console write line. Nah contoh. Ini jangan deh, jangan gitu guys. Kita house number aja langsung. Bisa kayak gini ya teman-teman. Bisa kayak gini. Di bawahnya bisa tulis kayak gini. Lalu kemudian jika kita jalankan, nah ini rumah siapa ya? Ke print ya, house numbernya 50 guys. Oke, paham ya? Paham. Sama halnya seperti nama bapak, nama ibu, dan is handsome. Ini juga bisa kita print teman-teman. Ya, nama bapak, nama ibu,
Ini bisa kita print. Bapak nama ibu. Enggak dong. Kalau kayak gini kan, kalau di bawah ini kan kita nggak tahu rumah siapa, guys. Ya. Contoh kita ilangin lagi nomor 5. Nah, ini rumah Pak Joko dan Bu Widada. Nomor 5, nama bapaknya ibu, nama bapaknya Joko, nama ibunya Widada. Nah, kelihatannya kalau kayak gini kan jelek ya, teman-teman ya. Ini rumah Pak Joko Widada, 5 Joko Widada. Kita bisa tambahin string ya, teman-teman ya, biar lebih jelas. Jadi seperti ini, guys. Rumah ini nomor, misalnya contoh, ini contoh aja, guys ya. Contoh kayak gini, guys. Nah, rumah ini nomor 5 ya. Maksudnya apa nih, Bang? Kok tiba-tiba begitu? Nah, guys, jadi di sini ada 2 cara ya, yang gue tahu, teman-teman. Kita bisa mencampurkan variabel dengan string dengan 2 cara. Yang pertama adalah menggunakan ini ya, teman-teman ya. Ini penyebutannya apa? Gue lupa, guys ya. Bentar. Argumen ya, teman-teman. Jadi di sini ada argumen. Kita misalnya argumen yang pertama house number, setelah kita masukin kata-kata, kita kasih koma. Dan di sini ada argumen ya, guys. Argumen nomor 0. Karena biasanya kalau di pemrograman itu angka dimulai dari 0, guys ya, bukan dari 1. Argumen nomor 0 adalah kita replace dengan di sini, guys ya, menggunakan buka tutup kurawal, guys ya. Lalu kemudian kalau misalnya mau nambah argumen lagi gimana, Bang? Boleh. Argumen lagi misalnya father name. Itu boleh, guys. Tambah lagi bisa, Bang? Bisa, boleh. Misalnya mother name gitu. Nah, rumah ini nomor milik bapak 1 karena 0 1 ya, guys ya. Lalu yang mother ini 2 dan ibu Widada. Harusnya begitu, teman-teman. Kita jalankan. Nah, kalian bisa lihat rumah ini nomor 5 milik Bapak Joko dan Ibu Widada. Seperti itu, teman-teman ya. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua kita pakai literal, guys ya. Literal string. Kalian bisa tambahin apa namanya, dolar ya, dollar sign di sini. Nah, lalu kemudian tetap pakai buka tutup kurawal, tapi ini diganti dengan langsung variabel ya, guys. Sesuai dengan kebutuhan masing-masing ya, teman-teman. Nah, atau bisa seperti ini langsung. Ya. Rumah ini nomor 5 milik Bapak Joko dan Ibu Widada. Itu, teman-teman. Gimana kalau misalnya kita mau bikin conditionnya lebih dari 1? Boleh, guys ya. Boleh, guys. Kita menggunakan operator tambahan yaitu dan atau. Mana, guys? Oh, belum ada, guys, di sini. Berarti jangan dulu ya. 1 aja dulu. Oke? 1 aja dulu, guys ya. Nah, ini juga bisa kita ganti dengan is handsome, guys. If it's handsome. Nah, gini aja ya, teman-teman ya. Ini tandanya apa sih, Bang? Ini tandanya kalau is handsome-nya true, dia bakal masuk ke dalam sini, guys. Kalau false, dia akan keluar seperti itu. Ya, teman-teman, sampai sini paham? Paham. Oke, baik. Mantap banget nih. Nah, selanjutnya ini gue balikin dulu, guys. Oke, selama ini kita membicarakan tentang proses dan read ya, guys ya. Proses itu maksudnya proses ya, proses yang ada di dalam sini mulai dari membuat variabel, lalu kemudian baca kondisi dan kemudian masuk ke dalam kondisi tersebut. Lalu kita konsol write line atau read ya, teman-teman ya. Kalau kalian bisa lihat di sini kita akan belajar read, proses, write. Nah, kita coba bagian yang read-nya, teman-teman. Ini bakal gua komen dulu. Ctrl KC ya. Untuk komen Ctrl KC, teman-teman ya. Bakal gua cobain
read ya teman-teman, read atau baca teman-teman ya. Caranya gimana Bang? Nah, kalau tadi console write line, kalau di sini ada console read line teman-teman. Oke. Nah, console read line ini akan return sebagai string dan kita harus menampung hal tersebut. Misalnya string son name, nama anak. Nah, gitu guys. Kalau kita jalankan, konsolnya akan diem. Kenapa? Karena dia sedang mengeksekusi dan sedang menunggu si son name ini dimasukkan guys. Oke, kita masukkan dulu son name. Misalnya son name-nya adalah Bowo guys. Enter. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita write atau tulis ketika di konsol, itu nanti akan di-store ke son name ini guys. Ya. Nah, ini kalau string guys ya. Gimana kalau kalian mau masukin sebuah integer guys? Kita cek ya, integer misalnya father age sama dengan console readline ya. Nah, ini bakal error guys ya. Dia bakal error compiler. Dia bakal bilang kalau kalian hover ke sini dia bakal bilang cannot implicitly convert type string to integer guys ya. Tandanya apa? Kita harus convert dulu secara eksplisit teman-teman. Karena console readline ini akan mereturn sebagai string sedangkan kita punya di sini variabelnya integer ya, teman-teman ya. Caranya gimana sih, Bang? Caranya kalian bisa menggunakan convert ya, teman-teman. Convert. Nah, tuh ini udah ada, guys, tuh. Tuh integer 32 console readline. Seperti ini, guys ya. Nanti dia bakalan ke convert otomatis dari integer ke dari string ke integer, guys. Karena dia pertama baca dulu nih. Dia akan baca dulu. Jadi urutannya gini, guys. Kalau ada metode di dalam metode ya elah panjang banget urusannya. Ntar aja itu, guys ya. Kita coba dulu aja. Kita coba ini ya, father age, umur ayah. Kita masukin misalnya Abdul. Nah, dia bakal error, guys. Karena dia mintanya adalah integer, teman-teman ya. Dia bakal di-convert ke integer. Sedangkan Abdul ini bukan angka ya, teman-teman. Jadi nggak bisa di-convert. Kalian jangan asal-asalan. Gimana biar tampilannya lebih menarik, teman-teman? Kalian gini aja. Kalian console write line aja. Umur ayah berapa? Biar kalian nggak bingung, guys ya. Umur ayah berapa? Kita masukin, guys. Umur ayah berapa, guys? Misalnya kita taruhlah 50, teman-teman. Berjalan dengan lancar ya. Nggak ada error, guys ya. Bagaimana kalau kita gabungin semuanya, teman-teman? Kita gabungin semuanya. Let's go. Kita gabungin, guys ya. Nah, kita gabungin di sini. Kita jangan ganti tanya umur. Boleh tanya umur deh, guys. Boleh tanya umur, guys. Misalnya di sini father age. Kalau father age sama dengan 50, lebih masuk akal rumah, guys ya. Rumah aja, guys. Rumah, guys. Input house number. Terus ini, guys ya. Nah, kayak gini, guys. Input house number. Nanti kita bakal masukin nomor rumahnya ya, by klik-klikannya, guys. Jangan by konsol ya, teman-teman ya. Jangan umur berarti. Nomor rumah kamu berapa? Gitu ya, teman-teman ya. Nah, ini bisa berhasil, guys, karena dia integer. Coba kalau kita ganti long. Kita ganti long juga berhasil. Kenapa? Karena ini integer 32, guys. Kalau integer 32 itu tandanya untuk integer ya, teman-teman ya, dimana dia ukurannya lebih kecil daripada long. Makanya dia berhasil. Bagaimana kalau kita ganti short? Nah, dia bakal gagal, guys. Karena short itu adalah integer 16, guys. Dia lebih kecil lagi dibandingkan dengan integer biasa. Seperti itu. Dan kalau kita ganti long, tapi ini integer bisa ya, karena lebih rendah, guys ya. Itu. Sedangkan long itu sendiri adalah 64 ya, guys ya. Jadi tergantung kebutuhan kalian aja, guys. Ini kita menggunakan integer aja ya. Nah, ini gagal, guys.
Kenapa integer gagal padahal convert to int. Nah, int 64 itu buat long ya teman-teman ya. Kalian bisa hover aja guys. Ada tulisannya cannot implicitly convert type long to integer ya. Kita ganti aja jadi 32 guys. Kenapa jadi 16? Kenapa short? 32 aja ya. Nah, kayak begini guys ya. Nanti kita bakal input nomor rumahnya. Kalau memang benar nomor 5, berarti benar guys. Ini rumah Pak Joko dan Bu Widada ya. Kalau salah dia bakal ke sini teman-teman. Yuk, ini ada 3 proses ya teman-teman ya. Kalian perhatikan di sini ada read. Ya, read. Write. Sih. Ini write, Bro. Ini proses ya teman-teman ya. Prosesnya itu adalah ngecek apakah benar inputnya sama apa enggak. Lalu outputnya adalah write ini guys ya. Console write line ini. Nomor rumah kamu berapa? 6. Ini rumah siapa? 6. Gitu guys. Ini rumah siapa ya? Aku tidak tahu rumah nomor. Nah, ini guys. Di dalam sini. Nah, gini ya. Nomor rumah kamu berapa? Kita masukin 4. Ini rumah siapa ya? Aku tidak tahu rumah nomor 4. Nah, tapi kalau kita masukin 5. Ini rumah Pak Joko dan Bu Widada. Rumah ini nomor 5 milik Pak Joko dan Ibu Widada. Guys, sekian ya pelajaran kita hari ini mengenai macam-macam ya, data type, console, code structure, variable, operation, banyak banget guys yang kita pelajarin. Kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya dan akan membahas materi selanjutnya guys. Sampai sini dulu, kita pamit dulu. Aku Wawan undur diri dulu. Bye-bye Markobai. Kalau kalian pusing, stres, kalian mampir ke channel gaming gue guys. Bye-bye.